Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim Allahi ahsahu. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pertama kita bersyukur masih berikan kita jamaah salat subuh, dilanjut Quran, tadabbur ayat sains. Di hari ini saya masih melanjutkan pembahasan tentang yang menjadi dasar berkembangnya ilmu sains dan teknologi. Kita bersyukur mudah-mudahan kebersamaan kita pagi hari ini menjadi wasilah yang mengantarkan kita semua mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah kukuhkan iman Islam kita dan kebersamaan berjamaah di subuh ini memantaskan mendapatkan jamaah yaitu seperti mendapatkan panjang malam. Amin. Salawat dan salam senantiasa dicurahkan untuk Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hitungan ini bulan kemarin kan bahwa di salat khusyuk ya, salat khusyuk itu ternyata ilmu Pak Bu ya. Orang nggak mungkin khusyuk kalau nggak berilmu begitu. Ilmu waris. Ilmu waris adalah ilmu yang secara letterlet di ayat 14 surat An-Nisa itu mengandung ancaman orang Islam yang tidak melaksanakan kewarisan Islam, macam siksaan yang menghinakan. Artinya dalam pandangan ilmu fikih waris ini fardu ain. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa waris menjadi ilmu yang dalam tanda kutip atau bahkan enggak kaum muslim. Waris baru muncul permasalahan itu biasanya dalam secara sosiologis
itu kalau istri mau diatur. Kenapa? Karena bagian istri dalam ilmu waris Islam dengan bagian istri dalam waris perdata itu besaran waris perdata, Pak. Di waris perdata itu kalau istri asal, bukan istri sambung, karena dikenal istri sambung. Kalau istri sambung dia tidak boleh lebih dari 1/4. Tapi itu sudah karena kalau di waris Islam ya, istri itu tidak ada alokasi menghabiskan harta suami, tidak ada alokasi mendapatkan setengah harta suami, nggak ada. Adanya cuman 1/6, 1/4 sampai 1/8. Kalau 1/6 ini bagian ibu, malah lebih besaran ibu, Pak. Karena kenyataannya biasanya rata-rata dapat 1/8. Karena ada anak. Nah kalau istri nggak beriman, nggak mau. Rezeki dia rezeki. Nah, perdata itu kalau punya anak satu dapat 1/2, Pak. Kalau nggak punya anak habis semua sama istri. Nah kenapa? Ini salah satu faktor secara sosiologis kenapa waris Islam tidak menarik. Itu sebabnya yang perlu diedukasi itu para istri, Pak. Kalau para ibu enak di Islam. Kenapa? Karena ibu sudah dialokasikan oleh Allah. Ibu sudah dapat alokasi. Ada anak atau tidak ada anak. Dong. Gede bagian. Yang pertama. Karena ya, kepada ketetapan seberapa bentuk di dalam rumah tangga kita ya. Makanya mohon maaf Pak Ibu ya, yang paling berat ini kan sebenarnya bukan mengedukasi orang lain, mengedukasi pasangan. Betul nggak Pak Bu? Iya, kalau visinya beda nggak nyambung. Nah ya Allah, itu dan mata ya kan buatannya Allah, buatan Allah tidak hanya pada hal-hal yang terkait dengan makhluk taklif, karena makhluk taklif ini kan cuma dua ya, satu bernama manusia, dua bernama jin. Surat Ad-Dariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Nah, nunnya harus dibaca ni sebenarnya karena ni-nya itu maf'ul bih di sana, bukan nun ziyadah alamatuz zukur. Kalau dalam ilmu nahwu, ilmu sorob, nun di sana liya'buduni bukan muzakkar. Dhamir wawu itu dhamir. Nah, kalau ilmu i'rab mengatakan wawu adalah dhamirun muttasilun. Ya. Dhamir yang melekat kepada kata liya'budu begitu. Yang budu, dan itu merepresentasi dari isyarat dhamir hum, mereka, karena ada awalan huruf ya. Nah, ini di sana adalah maf'ul bih, aku. Maka taklif itu
Allah wa masa, Allah menetapkan taklif itu dengan tidak hanya terkait dengan berapa banyaknya amalan, tapi taklif itu dikaitkan dengan permasalahan kemampuan mental, apresiasi jiwa kita. Maka dikatakan di Al-Baqarah 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wus'aha itu arti yang lebih tepat adalah sesuai dengan kemampuan psikologis menangkapnya. Wus'a itu kelapangan. Ya, bukan sesuai dengan beban. Kalau beban bahasa Qur'annya itu taqatun, itu beban. Jadi Allah tidak akan membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kelapangannya. Itu terjemahan yang lebih tepat. Bukan sesuai dengan kemampuannya. Karena kalau mampu dalam bahasa Quran taqatun, la taqatalana, itu bahasa yang begitu. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, taklif ini terkait dengan wus'un, kemampuan, kelapangan yang dikaitkan dengan apresiasi mensikapi suatu masalah. Karena masalah yang berat, kalau hati lapang itu jadi ringan. Tapi masalah ringan kalau hati kita sempit itu jadi berat. Beban seberat apapun kalau dinikmati, istilah menikmati itu kan karena enjoy, fun. Jadi dia menganggap ini bukan beban, ini bukan masalah, biasa aja. Nah, proses untuk menjadikan seseorang mampu mensikapi kelapangan suatu beban ini tergantung iman. Makanya Rasulullah mengatakan ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Oh, orang mukmin mah menarik karena semua urusannya adalah khair, mengandung kebaikan. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hitung-hitungan Allah itu tidak hanya terkait makhluk taklif, tapi semesta ini diciptakan oleh Allah bikodarin dengan ukuran. Nah, nanti ada hitung-hitungan yang akan saya sampaikan sebagai sebuah kajian pagi hari ini. Karena saya mendapatkan catatan kalau mereview membaca beberapa tafsir itu ulama-ulama dahulu ketika menjelaskan ayat tersebut itu tidak menggunakan bahasa umum Qur'annya, tapi tidak menggunakan bahasa realitasnya. Nah, ini permasalahan kemampuan kelapangan yang pada waktu itu sains dan teknologi belum sampai ke taraf pembahasan itu. Makanya dibahasinya dengan secara letterlock. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa berhitung af'al Allah inilah yang kita temukan dalam surat Yasin ayat 12 ketika Allah mengatakan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wajhu istidlal atau klausul yang menunjukkan bahwa berhitung adalah af'alullah adalah kalimat wa kulla syai'in. Apa itu makna kulla syai'in? Tiap-tiap sesuatu. Ahsaynahu, kami hitung, kami masukkan dalam sebuah buku hitungan yang besar. Ahsaynahu, kami menghitungnya fi imamin dan memasukkannya dalam imamin mubin. Imam di sini diterjemahkan sebuah buku besar yang memberikan penjelasan. Makanya nanti di surat Bani Israil ada Iqra kitabak kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Baca deh bukumu sendiri.
Jadi data catatan itu begitu detail Pak Bu. Ya. Surat Yasin ayat 12. Kalau kita baca surat Yasin ayat 12, dokumentasi catatan yang terdapat di buku besar itu dalam kaitan kehidupan kita seseorang bukan saja hitungan perbuatan pribadi, tapi juga hitungan perbuatan. Nah ini yang ya. Kalau hitungan pribadi Pak Ibu itu akumulasinya bisa membengkak kalau dihitung dengan perbuatan polos. Ikut satu mah enak, cuman satu. Nah kalau yang ngikut sejuta, perbuatan kita dokumentasinya sudah di atas 100 keburukan misalkan atau 100 kebaikan, lalu diikuti semua sama follower, kan kita jadi nggak bisa ngapa-ngapain di akhirat Pak. Makanya orang yang paling menyesal nanti di akhirat nanti adalah orang yang menjadi ikutan orang lain. Ya. Orang yang paling menyesal adalah orang yang menjadi ikutan orang lain, baik karena ikutan karena posisi sosialnya, posisi finansialnya, atau posisi politiknya Pak. Yang paling berat itu kalau posisi politik, lebih ngeri lagi. Kenapa? Karena kebijakan itu memaksa seluruh rakyat yang ada di negara itu ikut aturan. Nah, ini yang ngeri Pak. Ini yang jadi anggota dewan hari ini yang memutuskan KUHP baru ya kan, yang membolehkan orang berzina. Kan KUHP baru boleh berzina, ya kan? Polisi nggak boleh ngerebek. Jadi kalau melakukan perzinahan di hotel-hotel itu nggak boleh lagi. Ada tanya Pak KTP-nya mana? Itu nggak disyaratkan. Itu Pak. Kalau akibat undang-undang ini mengakibatkan makin banyak orang Indonesia yang berzina, itu semua ditarik sama Allah. Kebayang nggak Pak? Dosa zina berat apa ringan? Ya Allah saya nggak pernah berzina. Diam loh, gitu kan. Nih catatanmu, nih tulisanmu, nih keputusanmu, nih tanda tanganmu. Bukankah kamu yang mengizinkan? Bukankah kamu yang melegalkan? Jadi memang ada kecenderungan kita hari ini negara mengajak kita masuk dalam bentuk liberalisasi moral Pak. Ekonomi sudah liberal, yang lebih ngeri adalah liberalisasi moral. Kita ini mau dibawa model barat. Kenapa Pak? Saya kembali ke hukum perdata. Di perdata itu Pak Ibu masih mengadopsi istilah anak luar kawin sama anak zina. Apa beda anak luar kawin sama anak zina? Kalau kata kita mah sarwa kena tuh. Betul nggak Bu? Pak ya? Bapak diam nih. Anak luar kawin sama anak zina itu sama saja. Anak yang dihasilkan dari hubungan yang haram. Bedanya di mana? Bedanya kalau anak luar kawin adalah hasil perzinahannya bujang dan si gadis. Atau hasil perzinahannya janda dan dude. Jangan pakai her. Ya. Kenapa? Karena orang yang tidak terikat perkawinan lalu melakukan hubungan seksual di luar pernikahan, itu silakan aja punya anak. Anaknya distatusi anak luar kawin. Anak luar kawin itu besar alokasinya,
kalau tidak ada anak dan istri. Artinya anak dan istri dalam hukum perdata masuk ranah golongan 1 ahli waris. Kenapa? Karena kalau ada anak dan istri anak sah, jatah anak luar kawin itu 1/3 seandainya dia anak sah. Artinya kalau ahli warisnya ada 5, 1 diantaranya anak luar kawin, maka alokasi pertama adalah 1/5. Mestinya dia dapat 1/5. Karena harus dibagi rata. Tapi karena dia anak luar kawin, dia 1/3 dari 1/5 alias 1/15. Tapi kalau nggak ada, cuman dengan ibu golongan 2, anak luar kawin itu bisa dapat 1/2 tanpa harus dikurangi. Di Islam tidak, anak luar kawin nggak boleh. Anak zina nggak boleh. Nah, bedanya tadi, kalau zina di dalam istilah perdata, kalau duda dan janda punya anak hasil hubungan di luar pernikahan, itu namanya anak luar kawin dalam perdata. Tapi kalau antara duda dengan atau laki-laki beristri dengan janda, tetap ini dihukumi anak zina karena laki-lakinya terikat dengan perkawinan. Jadi zina itu muncul dalam istilah perdata kalau salah satu terikat dengan perkawinan. Kalau begitu apa? Kalau bujang dan gadis bebas. Kalau ada bujang dengan wanita yang sudah bersuami, yang kena pasal cuman wanita bersuaminya. Itu pun dengan syaratnya suaminya yang melaporkan. Lalu bagaimana kalau model di agama Syiah yang namanya apa? Kawin mut'ah. Oh, hancur, Pak. Jadi kita ini ada upaya membawa ke arah sana. Kalau Islam mau luar kawin sama anak zina nggak dapat waris. Nah, kita sedang dibawa ke arah sana secara tidak sadar. Lalu kalau ini menimbulkan akumulasi dosa, Masya Allah, itu semua orang ditarik gitu. Yang anggota dewannya, yang menjadi Departemen Hukum dan HAM-nya, yang semua mengajukan pasal-pasal karena proses pembuatan undang-undang di negara kita itu seperti itu. Bisa diajukan oleh pemerintah, bisa diajukan oleh dewan. Kalau anggota dewan biasanya hasil reses ngumpulin data dari konstituennya, dari followernya begitu, lalu dia mengajukan, dibahas. Itu dari 2. Kalau rancangan KUHP kemarin yang disahkan itu datangnya dari negara. Ini pesanan. Bagaimana moralitas anak kita? Makanya Pak Ibu, tantangan ke depan Bapak Ibu itu makin berat karena mengajarkan anak-anak untuk tidak tergoda dengan lain jenis, apalagi batasan hubungan itu harus dipertegas. Ya, ini tugas kita. Ya. Tapi blessing in disguise Pak Bu ya. Nah, ini berarti amal soleh kita makin banyak di era sekarang. Alhamdulillah. Kan kata Rasulullah, ajaban di amril mukmin inna amrahu kullahu khair. Semuanya dibikin enjoy, jadi pahala. Oh, ada peraturan begini, berarti pahala saya makin besar di rumah-rumah tangga. Ayo Bapak Ibu ambil peran. Yuk anak-anak kita didik supaya jangan kena terjebak aturan ini, kan begitu. Supaya tetap kembali ke jalan Allah. Nah, yang paling berat itu kembali Bapak Ibu, ini kalau menurut surat Yasin, hitung-hitungan yang Allah tambahkan dari follower. Ya, jadi jangan sok update status biar ada yang nge-like dan share, apalagi terkait perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan kebaikan. Jangan. Hitungan Allahnya ini Pak Bu. Ya, jangan cuma ngejar monetasi. Apa monetasi? Ya. Akan kalau like-nya sekian, apa sekian itu jadi duit. Nah, sekarang banyak orang ngejar penghasilan melalui like, subscribe dan share. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Ini surat
Yasin ayat 12. Ini hitungannya adalah bukan hitungan pribadi tapi hitungan plus follower. Nah, kedua surat jin. Di surat jin, ini yang lebih detail Pak Bu. Surat 72 ayat 28. Wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Di sini ada kalimat Allah Subhanahu wa taala meliputi para nabi, ya, mengiringi para nabi segala apa yang ada pada mereka, ya. Karena ayat 28 ini terkait dengan tugas para rasul, ya. Liya'lama an qad ablagu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim. Ini Allah menyertai, meliputi setiap gerak-gerik para rasulnya. Tapi kemudian mengatakan wa ahsa kulla syai'in adada, segala sesuatu Allah akan menghitungnya secara detail satu persatu. Adadan, kalau adad itu sampai bilangannya 1, 2. Bilangan di dalam konsep amal ini Pak bisa bilangan kelipatan. Nah kalau pakai follower kan kelipatan, kepangkatan. 1, siapa yang ngikutin 10? Pangkat 10. Kalau 10 pangkat 10, wah itu udah hitungannya udah 100 hitungannya. Nah kalau pangkatnya 1000, naudzubillah min dzalik. Nah itu hitungannya dengan kalimat adada, segalanya sampai detail ke bilangan-bilangannya. Nah Quran ternyata mengajari bilangan pecahan Pak Bu. Ya makanya tadi kenapa ilmu waris menjadi ilmu yang tidak menarik secara psikologis, karena dianggap merugikan banyak para istri. Sementara yang biasanya yang megang ATM-nya suami adalah para istri. Makanya istri tidak mau terbuka. Oh kalau ini dibagi cuma dapat 1/8, waduh. Maka diajukanlah dan lain sebagainya. Maka muncul permasalahan waris itu biasanya kalau anaknya masih kecil, istrinya menguasai aset semua, keluarga ditutup. Ini pasti jadi masalah. Dan ini paling banyak kasus-kasus seperti ini kalau masalah waris, baik di perdata maupun di pidana, ya. Di waris Islam. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan surat An-Naba, wa kulla syai'in ahsainahu kitaba. Segala sesuatu kami akan menghitung dan menghimpunnya kitaban, menjadi sebuah buku. Jadi buku besar kita nanti Pak Ibu itu buku catatan. Jadi persis hitung-hitungan matematika. 1, ini amal ini hasilnya 1, ini hasilnya 2, ini mengikutnya 10. Perbuatan ini dulu dilakukan tempat terbuka, ada anak yang ngikutin, anak ini lalu ngikutin cara kamu. Nah, ketika besar jadi preman, lalu dia menjadikan, waduh, naudzubillah min dzalik, astagfirullah. Makanya istighfar kita kayaknya nggak cukup 100 kali dalam sehari semalam. Apalagi kalau Bapak Ibu terlalu banyak bergaul sama orang. Ya. Kita laki-laki ini paling banyak bergaul sama orang Pak ya. Saya alhamdulillah punya istri, jarang bergaul sama orang, di rumah nungguin suami gitu. Ya. Paling di rumah dengan anak-anak. Ya. Sampai tetangga ada bilang, Pak Miftah itu istrinya dikekepin aja. Bukan, habis kalau keluar ngomong sama bapak jadi maksiat, saya bilang. Ngomongnya kemana-mana gitu. Nah, jadi begitu Pak Ibu. Nah kalau bapak-bapak bisa mengamankan para istri untuk tidak mudah kemana, bapak lebih ringan hisabnya di akhirat Pak. Harus datang jelas, istriku kemana ya? Oh ke masjid ngaji, tenaon-naon, nggak apa-apa. ACC, kemana nih? Cuman mau ngobrol-ngobrol, ntar dulu deh. Aduh, apa ada di mana nih? Harus diajak ngobrol Pak. Karena nih catatan mereka itu ACC-nya bapak. Ya kan? Kalau dia jadi dosa, bapak kenal loh Pak. Jangan dibilang enggak. Makanya kan ada kisahnya Mbah Mun yang beredar di internet. Pak, Mbah saya punya suami malas banget. Sekarang gini, kamu mau pilih mana? Suami itu fungsi utamanya bukan kerja, kata Mbah Mun. Wallahu alam bisawab, itu beredar ya internet. Apa fungsi utamanya?
adalah melindungimu dari azab neraka. Itu fungsi utama. Kalau kerja itu bonus, maka tugas kamu adalah mencari ridhonya. Kamu jangan tidur sampai kamu yakinkan suamimu ridho atau tidak. Begitu. Nah Pak, itu ingat loh Pak. Nah para istri juga harus ingat, karena nanti salah satu asbab paling banyak kenapa wanita banyak masuk neraka menurut Rasulullah karena banyak mengkufuri kebaikan suami. Ya, hati-hati. Nah, hati-hati. Maka tugas suami berat. Ada yang ngomong, alhamdulillah untung istri saya sudah nggak ada. Nikah lagi kalau gitu mah, jangan diam aja. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentang saya sampaikan bahwa berhitung adalah Allah. Itulah sebabnya pernah saya sampaikan salah satu hal yang hari ini menjadi kritik besar kepada kaum muslimin hari ini adalah kalau kaum muslimin proses pendidikan kita justru pendidikan Quran yang memisahkan dengan ilmu hitung-hitungan. Karena dalam bahasa fikih berhitung itu adalah syir'atun minallah. Ini yang diterangkan kalau kita membaca surat Al-Maidah ya, ayat 48. Segala sesuatu itu kami jadikan likullin, setiap sesuatu ja'alna kami jadikan minkum syir'atan wa minhaja. Syir'ah dan minhaj. Apa itu syir'ah dan minhaj? Syir'ah itu kalau bahasa awamnya ada thariqah, jalan. Minhaj itu cara. Kalau bahasa kerennya minhaj itu metodologi. Atau panduan juklak juknis itu minhaj. Perbedaannya apa? Kalau Bapak misalkan dikasih tahu Pak, Bu, kalau Bapak mau menuju kalau sekarang kan gampang sudah ada tol Desari ya. Bapak mau kemana? Ke Depok. Oh gampang. Sekarang ke Margonda, nggak usah muter-muter sana. Lewat tol aja langsung keluar, masuk ke Desari, nanti masuk ke Kukusan, keluar Margonda, udah selesai. Nggak usah muter-muter. Tergantung wani piro sekarang. Karena masuk tolnya pakai bayar Pak. Ya. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hitung-hitungan itu adalah kalau dalam konsep fikih itu namanya syir'ah wa minhaj. Itulah sebabnya hitung-hitungan bisa menimbulkan orang masuk neraka. Dari mana taunya? Bapak baca surat Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin kan orang yang mengkorupsi hitungan. Wailul lil mutaffifin. Kan begitu. Alladzina idza kalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Siapa mutaffif adalah orang yang kalau orang lain menimbang untuk dirinya minta ditambahin. Yastawfun minta disempurnakan. Enggak boleh kurang. Kalau perlu bonus tambah 1 sambil dimakan. Di mulut ada, di tangan ada, di timbangan minta ditambahin. Abang nggak usah pelit bang, sedekah. Dilihat yang belinya gelangnya kemana-mana, ya kan? Si abang cuma dorong doang. Ya hari ini memang banyak terbalik. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kaya raya sedekahnya ke mal-mal. Ya, lewat dikit, nggak apa-apa deh, dibalikin, kasih tuh ke Indomaret, nggak apa-apa dipal. Giliran ke yang kecil, kurang amat, tambahin lagi nih. Wah, jadi si miskin suruh sedekah kepada dirinya. Wah, itu yang beruntung si orang yang diambilnya. Kenapa? Ibu itu yang dimakan semua dihitung sama Allah. Begitu lihat catatan, Allahu Akbar. Ternyata ya Allah, nangislah. Kan kalau orang merugi di akhirat itu kan yang datang membawa pahala ibadah salat dan segala macam, begitu hitung-hitungan kalkulasi masih ada kezaliman hak orang lain diambil. Itu yang paling ngeri Pak Ibu di akhirat nanti. Kita sudah pede bahwa amal soleh, ternyata kekurangan hitungan dihitung sama Allah. Ada detail. Kalau bahasa digitalnya sampai 0,0000 itu ada harganya Pak. Jangan dibilang 0,00 nggak ada harga. Yang nggak ada harga mah rupiah Pak.
Jangankan 0,1 rupiah, 5 rupiah aja hari ini kita buat apa? Zaman saya kecil 5 rupiah bisa buat jajan ya. Itu tahun 70-an Pak Bu ya. Sekarang tahun era 2023 ini nggak laku 5 ya. Apalagi setelah muncul uang baru, uang kertas 75.000 yang model mainan. Udah muncul Pak ya. Ya, nolnya kecil-kecil. Berarti suatu saat kalau terjadi senering, nolnya hilang, 75.000 jadi 75 doang. Nah, itu sudah pengkondisian ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, hitung-hitungan adalah syir'ah. Makanya kalau orang belajar Quran, hari ini ada upaya dipretel itu. Nggak usah belajar ini, nggak usah belajar itu, udah menghafal saja. Ini adalah proses yang secara tidak langsung ini sebenarnya memisahkan ayat-ayat Allah, memisahkan syir'ah dari ayat-ayat Allah. Ini bahaya Pak. Karena dua-duanya harus sinergi. Kenapa? Karena hitung-hitungan salah bisa menyebabkan orang masuk neraka. Surat Al-Mutaffifin. Makanya Allah dengan tegas meminta kita di surat Bani Israel ayat 35, wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim. Sempurnakan oleh kalian setiap timbangan. Kalau kalian menimbang, ya, wazinu bil qistasil mustaqim, dan kalau menimbang gunakanlah timbangan yang istiqomah. Karena bi-nya itu adalah bi dengan media alat. Jadi kalau Bapak menimbang supaya ukurannya benar, bil qistasil mustaqim, gunakan timbangan yang jejak. Nggak boleh timbangan yang kena gopa dikit berubah. Kena goyangan dikit rusak. Nggak boleh, harus yang jejak. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi salah nimbang, salah ngitung itu bisa menjerumuskan orang masuk neraka. Maka wajar kalau kemudian ilmu hitung-hitungan matematika ya itu justru berkembangnya di dunia Islam, karena yang menumbuhkan angka 0 adalah Al-Khawarizm, orang kita, orang Muslim, bukan Yunani, bukan Romawi ya. Mereka hanya peletak awal saja gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada satu hitungan, ini sebagai kasus yang di dalam Al-Quran ini seringkali menimbulkan pertanyaan ya. Walaupun mungkin pertanyaan ini sederhana ya. Saya mohon maaf Pak Ibu, kalau Bapak Ibu baca surat yang menjelaskan terkait dengan perjalanan Nabi Nuh ya, Allah kan katakan walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin ila khamsina aman. Pak Ibu, ada ayat bahwa Nabi Nuh alaihissalam itu tinggal dengan kaumnya ya, kalimatnya adalah 1000 tahun kecuali 50 tahun ya. Hitungannya jadi berapa Bu? 1000 tahun kecuali 50, maka hitungannya 950 tahun ya. Di dalam Al-Quran ini Pak Ibu ada hitung-hitungan yang kadang Allah sebutkan langsung hasilnya, tapi ada nggak sebutkan hasilnya. Saya ambil misalkan keterangan Allah ketika Allah menjelaskan surat Al-Baqarah ya, tentang orang yang haji kalau dia melakukan tamatu, dia tidak punya dam, maka kafaratnya adalah disuruh puasa 3 hari di musim haji dan pulangnya 7 hari setelah pulang. Betul Pak Bu ya? Lalu Allah katakan tilka asyaratun kamilah. Itu adalah hasilnya 10. Hitung-hitungannya 10. Nah, kalau disebut seperti itu Pak Ibu, 3 tambah 7 hasilnya 10 berarti
ini satuan bilangan yang dihitungnya sama-sama hari. Tapi Pak Ibu ya, kalau kemudian tidak disebutkan bilangannya antara yang pertama 1000, kemudian dihitung lagi, kemudian hitungannya adalah 50, dibedakan. Pertanyaannya sebenarnya faktor utamanya apa? Nah, faktor utamanya Pak Ibu adalah karena ternyata Allah Subhanahu wa taala membedakan istilah tahunnya. Tahunnya apa? Karena tahunnya ketika Allah mengatakan 1000 itu dengan kalimat alfasanah. Sanah itu artinya tahun. Sepakat Pak Bu ya? Nah, ini yang kita lihat di dalam Al-Quran. Sementara ketika Allah mengatakan 50 khamsina, Allah menyebutkannya dengan bahasa aman. Jadi Allah mengistilahkan tahun dengan dua istilah, sanah dengan aman. Nah, Bapak Ibu bisa lihat nanti di surat Al-Ankabut ayat 14. Nah, di ayat 14 ini Pak Ibu yang dirahmati Allah, Allah menyebutkannya alfa sanatin illa khamsina aman. Perhatikan kalimatnya. Kalau Bapak Ibu sambil lihat Quran boleh ya. Supaya Bapak Ibu tahu perbedaannya di mana dan kesalahannya di mana. Begitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat ini muncul ya, dengan istilah yang Allah bedakan ketika menyebut tahun. Yang pertama tahun dengan sebutan sana, tahun dengan am. Lalu jawabannya apa? Ternyata Pak Ibu kalau merujuk pada surat Yunus, jawaban membedakan sana dengan am. Surat ke-10 ayat ke-5 ketika Allah mengatakan huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Jadi kalau jamaknya dari sana sinin. Di sini Allah Subhanahu wa taala membedakan hisab dengan sinin. Kalau hisab di dalam pandangan fikih itu hitung-hitungan berdasarkan bulan. Jadi kalau begitu apa pengertian 1000 sanah kecuali 50 am? Itu artinya ada dua parameter hitungan atau ada dua satuan yang tidak sama. Satuan pertama menggunakan satuan tahun, satuan kedua satuan am, dan am sama sana itu dibedakan. Kalau sanah Pak Ibu ini dikenal dengan perhitungan matahari, kalau am perhitungan bulan. Contoh kayak sekarang kita tanya, Ibu Pak 2023 ini hitung-hitungan apa nih Pak Bu? Sanah apa am? Kalau matahari berarti sanah. Kalau hitung-hitungan hijriahnya berarti hitungan am, bulan. Antara bulan dengan matahari ini dua-duanya memiliki hubungan dalam konsep perhitungan, tetapi nama hitungannya beda. Ketika Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu menetapkan bulan hijriah, itu patokannya dari hijrahnya Rasulullah. Nah, di dalam sejarah Pak Ibu, orang masyarakat yang pertama kali membuat hitung-hitungan matahari dengan hitung-hitungan bulan itu bukan orang Arab. Kalau Bapak Ibu lihat sejarahnya, bangsa pertama yang menggunakan kalender matahari Syamsiah adalah bangsa Mesir. Itu ribuan tahun sebelum Masehi. Karena tercatat bangsa Sumeria yang menggunakan hitung-hitungan dengan bulan itu 3000
tahun sebelum Masehi. Ada yang menyebutkan 5.000 tahun sebelum Masehi. Itu hitung-hitungan sejarah seperti itu. Nah, kenapa masalah Islam membolehkan hitung-hitungan bulan? Hitung-hitungan bulan dijadikan dasar hitungan dibenarkan karena Allah menyebutkan istilah Muharram, bulan haram itu adalah bulan Hijriah, bukan bulan Qamariyah. Makanya hitung-hitungannya sekarang, kenapa kemarin jadi rame? Hati-hati kan, kalau kemarin tahun baru kan, ayo selamatkan orang Islam dari perilaku tasyabuh dari orang-orang kafir. Pasti kemarin Bapak Ibu banyak mendapat sebaran itu ya di WA. Kenapa? Karena kalau menurut Ibu Irene 1 Januari itu bukan tidak ada hubungannya dengan Yesus Kristus. Karena dulu Kaisar Julian Konstantin dulu ya dari Romawi ketika menetapkan tahun Masehi itu merubah dari awalnya tahun baru itu di bulan Maret dimajukan menjadi Januari. Jadi dulu tahun baru itu bukan di 1 Januari tapi di bulan Maret. Ya karena yang disembahnya dewanya beda. Nah Januari dewanya dewa Janus. Yang mukanya 2. Begitu kan. Dikaitkan dengan Natalan. Natalannya adalah kelahiran Isa yang menjadi Tuhan. Nah ini juga terkait dengan akidah. Makanya kenapa banyak rame. Hati-hati kalau bulan Desember itu pasti kemusyrikan yang merusak akidah akan dimunculkan oleh mereka. Maka kita orang Islam harus bisa mengantisipasi. Nah, bagaimana dengan caranya? Maka dicarilah solusi supaya anak-anak kita tidak terjebak di dalam kesalahan. Dibuatlah apa? Malam tahun baru mabit, malam bina iman takwa. Yuk daripada jalan-jalan ke masjid ngaji. Nah, ini adalah alternatif dakwah alternatif untuk menyelamatkan umat yang cenderung disesatkan dengan ritualitas atau kejadian perbuatan yang sebenarnya mengandung aspek penghambaan, penghormatan kepada Tuhan, dewa yang bernama Janus. Kan begitu Pak. Dan kita juga kan kadang-kadang gak nyaman kalau ditanya, Pak selamat ya, selamat apa nih? Disebutlah, kayaknya urusan sosial kita dengan urusan akidah kita ini kadang begini. Ya. Saya kalau ditanya, diucapin Pak selamat tahun baru ya, terima kasih. Nah udah bilang gitu aja. Kenapa? Karena banyak mahasiswa saya orang Kristen. Bagi mereka sih nggak ada masalah kan. Tapi bagi saya selamat apa nih ya? Iya terima kasih ya selamat ya. Udah selesai. Nggak lagi selamat juga ya enggak. Karena itu ada hubungannya dengan. Nah ini bagaimana kita membuat simpul-simpul untuk penjelasan. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita berhitung dengan jumlah, maka kalau tanya tadi pertanyaan Pak Ibu yang benar, yang hitungan tepat. Nabi Nuh itu berapa tahun tinggal dengan kaumnya? 950 tahun. Ini sebenarnya hitung-hitungan yang tidak disebutkan oleh Allah. Itu bukan jawaban Allah ya. Karena Allah mengatakan 1000 kecuali 50. Loh kenapa tidak Allah menyebutkan 950? Karena Allah sedang mengajarkan kita beda hitungan. Ya. Nah beda hitungan Pak Bu. Nah kemudian, saya baca beberapa tafsir. Ini cukup menarik. Tafsir Ibnu Katsir ketika membahas surat Al-Ankabut ayat 14. Dia mengatakan begini. Wa qala Qatadah yuqalu inna umrahu kullahu kana alfasana ila khamsina aman. Menurut Qatadah ketika membahas tentang umur yang ada dikaitkan dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh itu umurnya adalah 1000 tahun kecuali 50 aman. Nah ini bahasanya Ibnu Katsir itu hati-hati. Tidak mengatakan tadi kalau 950 tahun itu bahasa Arabnya tis'umi'atin wa khamsina sana. Enggak, Ibnu Katsir hati-hati, enggak berani mengatakan demikian. La bisa fihim qabla an yad'uhum salasumi'ati sana. Nah, beliau baru menjabarkan. Nabi Nuh tinggal di kalangan kaumnya, Pak. Sebelum dia berdakwah 300 tahun. Jadi Nabi Nuh diangkat jadi rasul umur 300 tahun. Sudah kayak apa Pak ya?
Kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat jadi Rasul usia 40 tahun. Nabi Nuh diangkat jadi Rasul salasumi'ati sanah, 300 tahun umurnya. Wada'ahum salasami'atin sanah. Kemudian Nabi Nuh berdakwah selama 300 tahun. 300 tahun jadi hidup jadi manusia biasa, diangkat jadi Rasul. Kemudian 300 tahun berdakwah, umur 600 tahun. Wala bisa ba'da tufan. Nah, setelah umur 600 tahun itu terjadilah angin topan. Terus dia tinggal salasumi'atin wa khamsina sana. Tinggal di sana 350 tahun. Tuh. Jadi baru di 50 tahun. Tapi menggunakan bahasa sanatun. Kemudian ada pendapat lain. Innallaha wa qala Aun bin Abi Shaddad innallaha arsala Nuhan ila qaumihi wa huwa ibnun khamsina wa salasumi'ati sana. Kalau menurut Aun bin Shaddad, Nabi Nuh alaihissalam diutus bukan usia 300 tahun tapi justru 350 tahun. Nah, ini hitungan. Terakhir saya kutip dalam kitab Lubabut Tafsir min Ibni Katsir jilid 6 halaman 317 karya Dr. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq juga mengatakan dengan sebutan 950 tahun. Ternyata berdasarkan hitung-hitungan Pak dalam buku matematika Al-Quran ini Dr. Abdul Syakir MPD Magister Pendidikan membuat data tulisan tahun Samsiah itu bedanya kalau tahun Samsiah 365 hari, 2004 tahun Komariah 354 hari, 361. Jadi bedanya hampir 11 hari. Beda Komariah dengan Samsiah. Itulah sebabnya Nabi Nuh menetap dihitungnya kalau menurut tahun Samsiah. Berdasarkan hitung-hitungan tadi adalah 951 tahun. Jadi bukan 950. 950 itu tafsir. Tapi kalau dihitung berdasarkan hitung-hitungan matahari 951. Tapi kalau menurut hitungan Komariah itu 980 tahun. Umur atau masa hidupnya Nabi Nuh dengan kaumnya. Ada yang mengatakan ini masih di dalam beberapa tafsir termasuk Ibnu Katsir. Jadi sebenarnya Nabi Nuh itu umurnya lebih dari 950 tahun. Ya, lebih dari 950 tahun. Betul, karena ternyata kalau mengikuti hitungan Komariah umur atau beliau tinggal 980 tahun dibulatkannya ya. Kalau menurut hitung-hitungan Samsiah sana justru 951 tahun karena 1 tahun Masehi dengan yang sekarang Samsiah dianggap matahari dengan Masehi ya. Kalau Komariah dianggap dengan hitungan sekarang namanya Hijriah. Itu bedanya 11 hari. Makanya nanti Pak Ibu hitung-hitungan kita tahun 2030 nanti 1 tahun ada 2 kali Ramadan. Karena nanti berdasarkan hitung-hitungan itu akhirnya Ramadannya jadi 1 tahun di tahun 2030 itu nanti Ramadannya setahun 2 kali. Akhir awal Januari sama akhir Desember. Itu pun kalau insya Allah masih ada umur. Mudah-mudahan Allah ngasih kita panjang umur dalam kebaikan Pak Bu ya. Dan mudah-mudahan kebersamaan kita juga semakin membaikkan umur kebaikan kita. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan hitung-hitungan. Tapi poin pentingnya adalah yang ingin saya sampaikan Pak Ibu, hitung-hitungan apakah itu dengan nama matematika, aritmatika, aljabar dan lain sebagainya atau kebilangan, itu adalah syir'atun minallah. Jangan dipisahkan. Walaupun istilah fikihnya kalau syariah adalah yang terkait dengan
produk hukum, sholat, puasa, haji. Enggak, ilmu yang Allah hadirkan di semesta ini itu adalah syir'ah minhaj minallahi ta'ala. Itu sebabnya sebenarnya tidak boleh orang Islam memisah-misahkan ini mah hubungannya dengan Quran. Enggak, baca dulu dengan baik. Karena Islam hanya akan Allah jayakan sebagaimana surat An-Nur ayat 55 akan dikembalikan kalau orang Islam bisa mengatasi, berada di posisi di atas mereka semua. Hari ini kita memang cukup berat karena teknologi mereka sudah masuk ke digital. Hari ini kita ngomong digital aja masih bingung. Apaan digital? Ya kan? Bahkan di antara kita masih banyak menolak. Padahal fase perjalanan itu pasti itu bagian dari sunnatullah. Nah, demikian Pak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaji pagi hari ini alhamdulillah ya. Sudah hampir 1 jam. Silakan jika ada yang masih mau memberikan tanggapan atau pertanyaan, jika bisa jawab saya jawab hari ini, kalau tidak saya tunda jawabannya pada pertemuan berikutnya. Silakan Pak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Silakan Ibu. Oh boleh Ibu, boleh. Nanti sama Kang Dedi, HP saya sama beliau ada insya Allah. Kalau mas saya juga langsung boleh insya Allah Ibu. Tafadhol Ibu. Ada lagi? Sudah nggak ada. Kayaknya cukup ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita akhiri kebersamaan kita dengan kifaratul majlis. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mengukuhkan iman Islam kita, dan jika ada kesalahan Allah bebaskan kita dari dosa follower ya. Kifaratul majlis ini memutus hubungan follower dalam urusan dosa. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau jadi kebaikan insyaallah kita bisa berbagi dan saling membanyakkan antar kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walakum minkum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.